Halo semuanya, pernah kebayang nggak sih gimana caranya rahasia keuangan dari kota terkaya di dunia kuno ribuan tahun lalu bisa relevan banget sama dompet kita hari ini? Nah, entah Anda baru mulai perjalanan finansial atau mungkin lagi cari cara buat memperkuatnya, kali ini kita akan gali kebijaksanaan abadi dari Babilonia kuno. Kita bakal bongkar 7 prinsip super simple yang mereka pakai untuk membangun kekayaan yang luar biasa, dari nol. Coba deh, bayangin Babilonia. Sebuah kota yang namanya aja udah identik sama kemewahan. Temboknya megah, tamannya gantung, hartanya, wah, tak terhingga. Reputasinya sebagai kota terkaya itu bergema sepanjang sejarah. Tapi, kekayaan ini tuh bukan kebetulan loh. Ini adalah hasil dari kebijaksanaan orang-orangnya yang pertama-tama harus belajar dulu gimana caranya jadi kaya. Nah, ini dia nih, paradoksnya. Inilah masalah yang dihadapi Raja Sargon pas dia kembali ke kotanya. Meskipun proyek-proyek raksasa kayak kanal irigasi dan kuil-kuil megah udah mengalirkan banyak banget emas ke kota, kok sebagian besar rakyatnya malah hidup dalam kemiskinan? Aneh kan? Jawabannya menurut kanseler kerajaan ternyata tajam banget. Emas itu ternyata ngumpul, terkonsentrasi di tangan segelintir orang aja. Kedengarannya familiar banget ya, bahkan buat zaman sekarang. Dan ini bukan karena mereka lebih beruntung, tapi simpelnya karena cuma mereka yang ngerti aturan mainnya, cara memperoleh dan mempertahankannya. Sementara sebagian besar orang lain, ya cuma bisa nonton emas itu lewat begitu aja. Raja Sargon jelas nggak terima dong keadaan kayak gini. Dia pengen Babilonia jadi kota yang dihuni oleh banyak orang kaya, bukan cuma segelintir elit. Jadi dia punya satu misi, mencari satu orang yang bisa ngajarin ilmu ini ke semua rakyatnya. Dan orang itu adalah Arkad, orang terkaya di seluruh Babilonia. Nah, disinilah muncul tokoh kita, Arkad. Dia ini bukan pangeran atau bangsawan yang lahir dengan sendok perak ya. Dia adalah seseorang yang mulai dari nol, sama persis kayak warga lainnya. Satu-satunya modal awal dia, bukan warisan, tapi sebuah keinginan yang membara untuk jadi kaya. Inilah yang bikin dia jadi mentor yang sempurna dan relevan banget buat kita semua. Singkat cerita, Arkad setuju dengan permintaan raja. Dia bersedia mengajarkan 7 prinsip praktis yang jadi fondasi kekayaannya kepada 100 orang. Harapannya, 100 orang ini nantinya bakal menyebarkan ilmunya ke seluruh penjuru negeri. Nah sekarang, yuk kita kupas tuntas 7 obat mujarab untuk dompet kempes ini bareng-bareng. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu. Ini tuh kayak bangun rumah atau kuil megah, harus ada dasar yang kokoh. Arkad membagi pelajarannya jadi beberapa bagian. 3 obat pertama ini semuanya tentang gimana cara memulai proses akumulasi kekayaan. Ini adalah langkah pertama yang paling krusial. Siap? Kedengarannya simpel banget kan? Mulai nabung, kendalikan pengeluaran, dan bikin uangmu kerja buat kamu. Tapi jangan pernah remehin kesederhanaan ini ya, justru disitulah kekuatannya. Siapapun bisa melakukannya. Oke, aturan pertama dan ini yang paling fundamental, paling kuat, sebagian dari semua penghasilanmu adalah milikmu untuk disimpan. Arkad bahkan ngasih angka yang spesifik dan sangat bisa dicapai, 10%. Cuma 10%. Arkad ngejelasinnya pakai analogi yang gampang banget. Coba bayangin, kalau tiap pagi kamu masukin 10 telur ke keranjang dan tiap malam cuma ngambil 9, apa yang bakal terjadi? Ya jelas, keranjang itu lama-lama bakal penuh bahkan meluap. Prinsip yang sama persis berlaku buat dompetmu. Intinya, bayar diri sendiri dulu. Simple, tapi ini kebiasaan yang benar-benar bisa mengubah hidup. Lanjut ke obat kedua, mengendalikan pengeluaran. Arkad menekankan sebuah kebenaran universal yang bunyinya gini, pengeluaran yang kita sebut perlu akan selalu tumbuh menyamai pendapatan kita. Wah, ini yang zaman sekarang sering kita sebut lifestyle creep. Jadi, poin kuncinya di sini adalah kita harus pinter-pinter bedain mana kebutuhan yang beneran dan mana keinginan yang nggak ada habisnya. Jadi jangan anggap anggaran itu penjara ya. Anggaran itu bukan buat nyiksa diri, tapi justru jadi alat buat kebebasan finansial kita. Tujuannya bukan buat membatasi, tapi untuk memastikan uang kita dipakai buat hal-hal yang emang beneran penting, melindungi tujuan besar kita dari godaan-godaan kecil sehari-hari. Nah, ini nih yang bikin semuanya jadi seru. Obat ketiga. Di sini titik baliknya. Jadi, nabung aja tuh nggak cukup. Uang yang udah kita simpan itu harus disuruh kerja. Kita harus mengubah tumpukan koin kita jadi pasukan budak emas yang kerja buat kita. Siang malam tanpa henti. Inilah konsep membangun aliran pendapatan pasif. Coba lihat keajaiban ini deh. Arkad cerita tentang seorang petani yang invest sejumlah kecil uang, cuma 10 keping perak, buat anaknya. Tanpa ditambahin apa-apa lagi, cuma dibiarin tumbuh dengan kekuatan bunga majumuk, uang itu berlipat-lipat ganda selama 50 tahun.
Itulah keajaiban bikin uangmu kerja untukmu, kekuatan waktu dan kesabaran. Oke, setelah dompet mulai gemuk, kerjaan kita belum selesai. Langkah selanjutnya adalah melindunginya dan menumbuhkannya dengan bijak. 4 obat berikutnya ini fokusnya pada keberlanjutan dan keamanan jangka panjang dari kekayaan yang udah kita bangun. Keempat prinsip ini adalah soal manajemen resiko, membangun aset, merencanakan masa depan, dan yang terpenting dari semuanya, investasi pada diri sendiri. Yuk kita bahas satu-satu. Untuk ngejelasin obat keempat ini, Arkat bahkan cerita soal kegagalan pribadinya yang pasti sakit banget. Bayangin, dia ngasih seluruh tabungannya ke seorang pembuat batu bata buat beli permata di negeri yang jauh. Hasilnya, dia ditipu dan cuma dapat pecahan kaca tak berharga. Pelajarannya dalam banget. Jangan pernah percayakan uang hasil jerih payahmu ke orang yang gak ahli di bidangnya. Terus gimana caranya biar harta kita nggak amblas? Nomor 1, prioritaskan keamanan modal kita di atas janji untung gede yang berisiko. Kedua, hindari skema cepat kaya yang kedengarannya terlalu bagus buat jadi kenyataan. Dan yang paling penting, mintalah nasihat dari mereka yang emang udah terbukti jago di bidangnya. Selanjutnya, Arkat ngomongin soal stabilitas jangka panjang. Punya rumah sendiri itu bisa mengurangi biaya hidup dan ngasih rasa aman. Bersamaan dengan itu, kita juga harus merencanakan masa depan. Sisihkan dana buat hari tua dan pastikan keluarga kita terlindungi kalau amit-amit terjadi sesuatu sama kita. Nah, obat terakhir ini mungkin yang paling penting dari semuanya. Kenapa? Karena inilah mesinnya, engine-nya yang menggerakkan segalanya. Ini bukan lagi soal uang, tapi soal kamu. Pertumbuhan kekayaanmu itu dimulai dari pertumbuhan dirimu sendiri. Gimana caranya? Pertama, bikin tujuanmu jadi spesifik dan bisa diukur. Jangan cuma pengen kaya, tapi pengen punya 5 koin emas. Kedua, jangan pernah berhenti belajar. Terus tingkatkan keahlianmu. Karena makin banyak yang kamu tahu, makin besar penghasilanmu. Dan ketiga, bertindaklah dengan integritas. Dengan begitu, kamu membangun kepercayaan diri untuk mengejar dan mencapai tujuan-tujuan besar itu. Jadi, setelah kita ngelewatin ke-7 obat tadi, kita bisa lihat kan betapa abadi dan relevannya pelajaran dari Babilonia kuno ini. Prinsip-prinsip ini sama kuatnya hari ini, sama seperti ribuan tahun yang lalu. Yuk, kita rangkum sekali lagi dalam bahasa modern yang lebih gampang. 1. Bayar diri sendiri dulu. 2. Bikin anggaran. 3. Investasi. 4. Lindungi investasimu. 5. Punya rumah. 6. Rencanakan pensiun. Dan 7. Jangan pernah berhenti investasi ke diri sendiri. Ini adalah checklist yang jelas dan bisa langsung kita pakai buat membangun kekayaan. Ujung-ujungnya, Babilonia bisa jadi kaya raya karena warganya belajar dan menerapkan kebenaran-kebenaran simpel ini. Mereka membuktikan bahwa prinsip ini bisa mengubah dompet yang paling kempes sekalipun jadi penuh. Pertanyaannya sekarang buat kita semua, dengan kebijaksanaan ini di tangan Anda, apa yang akan Anda lakukan untuk mengisi dompet Anda?